Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang materi persamaan garis singgung lingkaran part 2-nya ya, yaitu persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Kalau yang part 1 kan persamaan garis singgung yang melalui suatu titik ya. Nah, silakan kalian simak videonya sampai selesai dan kalian catat hal-hal yang penting. Pertama, persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat yang mempunyai gradien m. Jadi kalau lingkarannya di pusatnya 0,0, maka rumusnya y sama dengan mx plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Tinggal disubstitusi aja gradiennya itu dinotasikan dengan M. Jari-jarinya R. Kita masuk ke contoh 1. Tentukan PGS, persamaan garis singgung ya, PGS itu. Lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 dengan gradien 2. Jadi ini lingkaran dengan pusat 0,0, gradiennya atau M-nya itu 2. Maka persamaan garis singgungnya, nah diketahui R kuadrat sama dengan 36, maka R-nya sama dengan 6. Dan gradiennya sama dengan M sama dengan 2. Maka persamaan garis singgungnya tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya pakai yang ini, karena lingkarannya pusatnya di 0,0. Tinggal disubstitusi saja M dan R-nya. Ya, M-nya ganti 2, R-nya ganti 6. Y sama dengan 2X plus minus 6 akar 2 kuadrat tambah 1, 5. Nah, jadi karena plus minus ya, maka persamaan garis singgungnya itu ada 2. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 dengan gradien 2 adalah persamaan garis singgung yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 6 akar 5, dan yang satu lagi Y sama dengan 2X min 6 akar 5. Itu ya, jadi ada 2. Berikutnya, sebentar ya. Tadi berisik. Ibu pindah tempat. Nah, sebelum ke persamaan garis singgung lingkaran dengan titik pusat A, B dengan gradien M, kalian harus tahu dulu hubungan antara gradien dua buah garis. Jadi kadang di soalnya itu tidak selalu yang diketahuinya itu langsung gradiennya 2 kayak yang tadi. Nah, bisa aja di soalnya itu diketahuinya itu garis yang sejajar dengan apa, atau garis yang tegak lurus dengan apa gitu. Makanya kita harus tahu hubungannya dulu. Nih hubungannya ya. Misalkan M1 itu gradien garis G1 dan M2-nya gradien garis G2. Maka kemungkinan yang pertama, jika sejajar, garis 1 dengan garis 2 sejajar, maka gradiennya itu sama. M1 akan sama dengan M2. Jadi kalau dua buah garis sejajar, artinya gradiennya sama. Yang kedua, jika garisnya itu tegak lurus, maka M1 dikali M2 atau gradien garis pertama dikali gradien garis kedua sama dengan min 1. Atau diperoleh suatu persamaan M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi gradien garis yang kedua itu akan sama dengan negatif dari 1 per gradien garis pertama. Itu kalau tegak lurus ya. Ingat kembali tentang gradien. Pasti kalian sudah pernah belajar gradien di SMP ya. Jadi ini Ibu cuma mengingatkan kembali saja. Gradien itu kemiringan ya. Yang pertama, jika diketahui persamaan garis Y sama dengan 5X ditambah 8, maka gradiennya adalah 5. Jadi gradien itu angka yang selalu ada di samping X
Nah, itu gradien. Dengan syarat si ruas kirinya itu Y sama dengan gitu. Kalau ruas kirinya masih 2Y, berarti pokoknya gimana caranya, mau entah dikali atau dibagi, harus Y sama dengan. Nah, gitu. Yang kedua, jika persamaan garis 1 Y sama dengan 6x-3, maka gradien persamaan garis 2 yang sejajar dengan garis 1 yaitu M2 sama dengan M1. M1-nya kan 6 ya, maka M2-nya juga 6 karena sejajar. Yang ketiga, jika persamaan garis 1 Y sama dengan 4x plus 2, berarti M-nya 4 ya, maka gradien persamaan garis 2 yang tegak lurus dengan persamaan garis 2 yaitu M2 sama dengan negatif 1 per M1. Maka diperoleh M2 sama dengan negatif 1 per 4, karena M1-nya 4. Gitu ya, jadi kalau sejajar M-nya sama, kalau tegak lurus M2-nya itu sama dengan negatif 1 per M1. Gitu. Baru kita masuk ke yang kedua. Persamaan garis singgung lingkaran ini yang titik pusatnya di A, B yang mempunyai gradien M. Rumusnya Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi sama aja, cuma beda ada B sama A-nya aja. Gitu. Kita masuk ke contoh 2 ya. Nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini lingkarannya pusatnya di A, B. A-nya min 2, B-nya 4. R kuadratnya 169. Yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 5. Nah, kan ini nggak diketahui M-nya langsung kan, tapi ada kata-kata sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 5. Kalau sejajar tadi apa? M-nya sama ya. Nah, jawab diketahui di soal R kuadratnya 169, maka R-nya 13. Gradiennya M1 itu di soal garisnya bentuknya udah Y sama dengan, berarti kita tinggal tulis M-nya itu 3. Gradien itu yang angka yang selalu ada di samping X. Nah, karena sejajar, maka M2 sama dengan M1 sama dengan 3. Tuh. Maka persamaan garis singgungnya tinggal masukin ke rumus, pakai rumus yang titik pusat di A, B. Nah, ini rumusnya. Tinggal dimasukin aja. Kan di soal Y min 4 ya, berarti Y min 4 sama dengan M-nya 3, X min A-nya X plus 2, plus minus R-nya 13, akar M kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 1. Tinggal dihitung aja. Y min 4 sama dengan 3 kali X, 3X, ditambah 3 kali 2, 6, plus minus 13 akar 3 kuadrat tambah 1, 10. Nah, ruas yang sebelah kiri min 4 dipindah ke kanan jadi positif 4. Ingat nulis positif 4-nya sebelum tanda plus minus ya. Jadi 3X tambah 6, nah baru yang ruas kiri tadinya min 4 pindah jadi plus 4, plus minus 13 akar 10. Nah, yang bisa dijumlahkan itu yang mengandung variabel X saja atau yang angkanya aja. Nah, di sini 3X kan nggak ada temannya, berarti tulis lagi 3X. Ditambah 6 ditambah 4, 10, plus minus 13 akar 10. Akar itu nggak bisa dijumlahkan atau nggak bisa dikurangi ya sama bilangan biasa. Jadi udah gitu nulisnya. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran itu ya. Ada 2. Yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 10 tambah 13 akar 10. Dan yang satu lagi, Y sama dengan 3X tambah 10 dikurangi 13 akar 10. Tuh. Terakhir. Nah, persamaan garis singgung lingkaran yang bentuk umum, yang punya gradien M. Nah, kalau bentuk umum dia nggak punya rumus khusus, tapi dia harus dirubah dulu ke persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B. Nah, jadi ingat ya,
Untuk mencari pusatnya itu sama dengan min setengah A, min setengah B. Dan untuk mencari jari-jarinya, R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, setelah persamaan lingkarannya diubah ke bentuk yang memiliki pusat A, B, tinggal masukkan ke rumus yang ini, sama dengan rumus yang kedua. Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi intinya cuma ada dua rumusnya ya. Untuk yang titik pusatnya di 0,0 sama untuk yang titik pusatnya di A, B. Kalau di soalnya persamaan lingkarannya bentuk umum, ubah dulu ke persamaan lingkaran yang titik pusatnya di A, B. Gitu. Masuk ke contoh ya. Contoh 3. Nih, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X plus 8Y sama dengan 0. Berarti A besarnya min 6, B besarnya 8, C-nya nggak ada ya, C-nya 0. Yang tegak lurus dengan garis 3X tambah 4Y min 8 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi gradiennya nggak langsung diketahui ya, kita harus nyari gradiennya. Pertama, kita ubah dulu si persamaan lingkarannya ke bentuk yang pusatnya di A, B. Berarti kita nyari pusatnya. Rumusnya tadi pusat itu min setengah A, min setengah B. Sama dengan min setengah dikali A-nya tadi min 6, min setengah B-nya 8. Berarti min setengah kali min 6, positif 3. Min setengah kali 8, min 4. Jadi pusatnya di 3, min 4. Dan jari-jarinya R sama dengan akar 1/4 A-nya min 6 kuadrat ditambah 1/4 B-nya 8 kuadrat min C. C-nya 0. Diperoleh sama dengan itu ya 5 ya R-nya. Maka persamaan lingkaran yang baru X min A, A-nya 3 ya, kuadrat ditambah Y min B, B-nya min 4. Jadi Y plus 4 kuadrat sama dengan R kuadratnya 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini udah bentuknya A, B. Sekarang tinggal cari gradiennya. Nah, dari soal, diketahui garis 3X tambah 4Y min 8 sama dengan 0. Nah, ini belum bisa ditentukan si gradiennya itu 3. Kenapa? Karena bentuknya belum Y sama dengan. Maka kita atur posisi. Ya, 4Y simpan di ruas kiri sama dengan positif 3X pindah ke ruas kanan jadi min 3X. Terus min 8 pindah ke ruas kanan jadi plus 8. Nah, ini masih belum bisa M-nya min 3 karena ruas kirinya masih 4Y. Biar ruas kirinya hanya Y, berarti kedua ruas harus dibagi 4. Jadinya Y sama dengan min 3 bagi 4, min 3/4X ditambah 8 dibagi 4, 2. Nah, ini persamaan garis yang baru. Senilai sebetulnya ya. Baru kita bisa menentukan M-nya. Berapa M-nya? Min 3/4. Itu M1-nya. Ya, gradien garis tersebut M1 sama dengan min 3/4. Karena tegak lurus, tadi ingat kalau tegak lurus maka M2-nya sama dengan negatif 1/M1. Sama dengan negatif 1/negatif 3/4. Sama dengan positif 4/3. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran X min 3 kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 25 dengan gradien 4/3 adalah, nah baru kita bisa pakai rumus yang kedua buat nyari PGS-nya. Ini lanjutannya ya. Maksudnya bukan lanjutan contoh 3, lanjutan jawaban contoh 3. Nah, ini. Nah, rumusnya yang ini tinggal dimasukin aja. Y min B berarti jadi Y plus 4 sama dengan M-nya 4/3. X min A, X min 3 plus minus R-nya 5 akar M kuadrat 4/3 kuadrat plus 1. Nih. Y plus 4 sama dengan 4/3 kali X, 4/3 X, 4/3 kali min 3, min 4. Plus minus 5 akar 4/3 kuadrat, 16/9, plus 1. Yang ini, plus 4-nya pindah ke ruas kanan jadi min 4. Ingat posisi min 4-nya itu harus
disimpan di sebelum plus minus ya. Jadi Y sama dengan 4/3X min 4, terus min 4 plus minus 5 akar 25/9 itu disamakan penyebutnya. Nah, jadinya ini, Y sama dengan 4/3X min 4 plus minus 5 akar 25/9 itu 5/3. Nah, ini yang bisa dijumlahkan cuma min 4 sama min 4 ya, jadi min 8. Plus minus 25/3. Jadi ada 2 buah persamaan garis singgung. Yang pertama, Y sama dengan 4/3X min 8 plus 25/3, atau yang min 8 ditambah 25/3 itu bisa dihitung ya, disamakan penyebutnya. Jadinya Y sama dengan 4/3X plus 1/3. Dan persamaan garis singgung yang satu lagi, Y sama dengan 4/3X min 8 min 25/3, atau Y sama dengan 4/3X min 49/3. Jadi yang bisa dioperasikan cuma min 8 sama min 25/3. Itu disamakan penyebutnya. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Jadi intinya untuk persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M itu cuma ada 2, untuk yang titik pusatnya di 0,0 dan titik pusatnya di A, B. Kalau persamaan lingkarannya itu bentuk umum, maka harus diubah dulu ke bentuk A, B. Ke bentuk lingkaran dengan pusat A, B. Dengan cara nyari pusatnya sama nyari jari-jarinya ya. Terus ingat, kalau gradiennya sejajar itu artinya M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M2 sama dengan negatif 1/M1. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Atau boleh japri ke Ibu. Ini ada uji kompetensi, soalnya gampang ya. Semoga bisa kalian kerjakan. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 8X plus 2. Silakan kalian kerjakan dulu di buku tulis, terus nanti jawabannya tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama sama kelas. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.